Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Haji. Baik, kali ini kita akan belajar tentang struktur lapisan bumi. Sebelumnya kepada murid-murid Bapak kelas 7, kelas 8, mohon maaf Bapak belum bisa hadir langsung ke kelas karena Bapak baru saja ada musibah jatuh dari sepeda motor. Oke, tidak apa-apa. Jadi kita belajar via video dulu ya, via video di channel YouTube Pak Haji. Baik, tujuan belajar struktur lapisan bumi yaitu agar kalian mengenal tempat tinggal. Nah, jadi kalau ibaratnya kita memiliki rumah, maka ya alangkah baiknya kita tahu rumah kita itu seperti apa gitu ya. Yang nantinya kalau mengenal rumah kita seperti apa, kita akan merasa memiliki dan kita akan gimana ya? Kalau merasa memiliki kita itu kan ada keinginan untuk menjaga seperti itu. Oke, untuk persingkat waktu langsung saja bumi. Bumi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu komponen gas yang disebut dengan atmosfer, komponen padat yang disebut dengan litosfer, komponen air yang disebut dengan hidrosfer. Kemudian komponen lainnya yaitu bagian es di kutub atau di puncak gunung yang tinggi ya, itu disebut dengan kriosfer. Itu bagian esnya saja. Kemudian bagian tempat berlangsungnya kehidupan itu disebut dengan biosfer. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas atmosfer dulu. Oke ya. Atmosfer itu apa sih, Pak Haji? Jadi atmosfer itu adalah selimut udara yang mengelilingi bola bumi. Atmosfer terdiri dari campuran gas-gas, uap, air, dan debu. Jadi kalau misalkan ini nanti kan seperti biasa kalian harus mencatat ya, harus mencatat biar jadi buku catatan. Dicatatnya mulai dari sini, ini yang bagian penting ya. Bumi terdiri atas 3 komponen, apa? Atmosfer, litosfer, hidrosfer. Cara nyatatnya ya. Kemudian cara nyatatnya gimana? Atmosfer langsung tulis aja strip gas, litosfer strip padat, hidrosfer strip air. Jadi namanya merangkum ya, yang singkat seperti itu. Kemudian komponen lain kriosfer es, kemudian biosfer tempat makhluk hidup. Nah, gitu aja. Kemudian kita bahas yang pertama yaitu atmosfer, yang nomor 1. Selimut udara mengelilingi bola bumi, itu namanya adalah atmosfer. Oke, atmosfer terdiri dari campuran gas-gas, uap air, dan debu. Kita lanjut. Nah, inilah lengkapnya komposisi gas pembentuk atmosfer. Yang paling banyak adalah nitrogen, yaitu 78%, sekitar segitu. Kemudian ada lagi oksigen. Jadi oksigen ada 20%. Kita bernafas menggunakan oksigen. Hewan-hewan lain menggunakan oksigen. Tumbuhan untuk fotosintesis perlu oksigen. Nah, kemudian ini lengkapnya. Mungkin yang penting ya, maksudnya yang penting tuh biasanya hanya sampai karbon dioksida ya. Jadi kalau kalian mau mencatat, meringkas, boleh dicatatnya seperti ini. Nitrogen 78%, oksigen 21%, disingkat maksudnya ya. Kemudian argon, atau kalau misalkan pengen detail ya nggak apa-apa, lebih baik detail. Nitrogen 78,08%, oksigen 20,95%, argon 0,93%, karbon dioksida 0,035%, lain-lain. Nah, itu sisanya gitu aja. Itu cara untuk mencatat meringkas. Ini adalah komposisi gas pembentuk atmosfer. Jadi yang paling banyak adalah nitrogen, oksigen, argon, NOAK gitu ya. Jadi cara mengurutkannya, menghafalkannya dari yang paling persenannya paling besar itu adalah nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida. Jadi NOAK, bukan Noah ya. Kalau Noah jadinya kan belakangnya H, Ariel Noah gitu. Tapi belakangnya adalah K, karbon dioksida. NOAK, nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida. Seperti itu. Jadi kalau ditanyakan komposisi gas pembentuk atmosfer paling banyak apa anak-anak? Jawabannya adalah nitrogen, karena NOAK, N dulu.
Jangan langsung asal oksigen Pak, karena semua makhluk hidup butuh oksigen. Enggak. Yang paling banyak adalah nitrogen, seperti itu ya. Jadi jangan membuat teori sendiri. Baik, kita lanjut. Nah, struktur atmosfer urutannya adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Ini gimana sih Pak maksudnya atmosfer kok cuman garis-garis dijelasin troposfer? Jadi lebih jelasnya itu seperti ini. Dari permukaan bumi. Nah, ini permukaan bumi kita. Oke. 10 kilometer pertama itu adalah troposfer. Oke, jadi dari permukaan sampai 10 kilometer itu adalah troposfer. Kemudian mulai 10 meter ke atas sampai 30 kilometer itu ada stratosfer. Oke ya, ini bukan tebalnya 30 kilometer, maksudnya tidak seperti tadi, tapi dari 10 sampai 30. Kalau ini tadi kan permukaan bumi ya dari 0 sampai 10, dari 10 sampai 30 stratosfer. Dari 30 sampai 50 mesosfer. Oke ya. Kemudian 50 sampai 400 termosfer. Selebihnya itu disebut dengan eksosfer. Oke, paham ya? Jadi ini lapisan-lapisan itu urutannya seperti ini. Ngitungnya dari permukaan bumi. Oke, mungkin cara menghafalkannya yang gampang ya. Ini Pak Haji ajarin saja. Teropong Seli melihat T-Rex. Teropong Seli melihat T-Rex. Jadi untuk menghafalkan struktur atmosfer, hafalkan saja teropong Seli melihat T-Rex. Teropong, troposfer. Seli yang S kan cuma satu, stratosfer. Melihat, berarti mesosfer. T-Rex, T-nya termosfer, X-nya adalah eksosfer. Apa? Silahkan diulang dalam hati ya. Teropong Seli melihat T-Rex. Teropong, troposfer. Seli, stratosfer. Melihat mesosfer. T, termosfer. X, Rex-nya itu disebut dengan eksosfer. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita kan sudah tahu struktur-strukturnya. Nah, ini detailnya ya. Contoh troposfer, lapisan atmosfer paling bawah, yaitu yang paling dekat dengan permukaan bumi, ketinggiannya 0 sampai 10 km. Kemudian tempat terjadinya fenomena cuaca, jadi ada hujan, angin, awan, salju, itu ya adanya di troposfer. Suhu udaranya berkurang 6,4 derajat Celcius setiap naik 1000 meter. Oke, seperti itu. Lanjut. Stratosfer, ketinggiannya 10 sampai 50 km. Tidak ada aktivitas cuaca, sebagian besar terdiri atas gas ozon yang menyerap radiasi ultraviolet. Oke. Mesosfer, ketinggiannya adalah 50 sampai 85 km, menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Oke, next. Termosfer merupakan lapisan panas. Jadi di termosfer itu suhunya sangat tinggi. Suhu naik dengan bertambahnya ketinggian dan mencapai ribuan derajat Celcius, dapat membakar meteorit. Oke, selanjutnya batas atmosfer terluar ketinggian lebih dari 500 km dpl. Lapisannya sangat tipis. Unsur penyusun utamanya adalah hidrogen. Nah, Pak Haji jelaskan ya, kenapa kok ada yang rancu kalau kalian jeli? Kenapa sih? Mana sih Pak yang rancu? Ini contohnya. Nah, troposfer di sini 0 sampai 10, kemudian stratosfer itu 10 sampai 30. Oke, kita cek di sini. Troposfer 0 sampai 10 sesuai ya dengan penjelasan awal. Kemudian stratosfer 10 sampai 50. Stratosfer di sini 10 sampai 30. Oke ya. Kemudian selanjutnya mesosfer 50 sampai 85. Di sini 30 sampai 50. Kenapa sih Pak kok beda-beda, kan kita jadinya bingung. Jadi seperti ini. Lapisan bumi itu tidak teratur seperti yang
seperti kalau kita itu gambar lingkaran ya, misalkan ada lingkaran yang kecil, kemudian di luarnya itu ada lingkaran besar, kemudian di luarnya lagi ada lingkaran yang lebih besar lagi. Jadi enggak seperti itu. Jadi lapisan atmosfer itu tidak seteratur itu. Kenapa? Makanya di setiap buku itu mungkin nuliskannya akan berbeda-beda. Kenapa? Karena bentuknya itu tidak beraturan, sama kayak permukaan bumi itu kan ada yang lembah, ada yang gunung. Jadi ketika acuannya adalah inti bumi ke lembah, ya pasti nanti lebih pendek daripada dari inti bumi ke gunung, karena bagian gunung itu kan menonjol. Bisa dipahamin ya. Nah, mungkin seperti ini Pak Aji gambar sekilas. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi lapisannya itu tidak teratur, langsung lingkaran-lingkaran. Jadi kalau diukur dari sini sampai sini 10 km, berarti diukur dari sini sampai sini juga 10 km. Jadi maksudnya intinya. Jadi ini misalkan kita kasih inti ya. Nah, jadi jelas sini ke sini 10 km, sini ke sini 10 km. Kemudian dari sini 10 sampai 30. Jadi ya semuanya 10-30, tapi pada faktanya itu enggak seperti itu. Ini enggak teratur. Misalkan ini kok permukaan bumi, maka lapisan yang pertama, troposfernya tadi, itu bentuknya itu bisa gini. Nah, jadi kan kalau kita ngukurnya yang sebelah sini itu akan lebih pendek daripada yang sebelah sini. Sorry, pakai warna lain ya. Nah, jadi misalkan kita ngukurnya kok sebelah sini, ini 10 km. Nah, yang ke sini ya bisa ini 15 km kira-kira, karena lebih panjang. Nah, makanya itu di buku-buku atau beberapa sumber nanti akan berbeda-beda, jadi tidak perlu kaget. Kemudian Pak, kalau gitu misalkan ada keluar soal seperti itu, bagaimana Pak jawabnya? Kan kami bingung gitu ya, karena di setiap buku beda-beda. Gini, kalau ada soal yang membahas tentang panjang lapisan, itu dicari yang masuk akal. Pembuat soal pasti sudah menentukan, maksudnya menentukan itu tidak akan kalian dibuat bingung karena sebuah perbedaan informasi ya tiap sumber. Jadi maksudnya gimana sih Pak Haji? Maksudnya seperti ini, seandainya ditanyakan lapisan terluar, ya berarti meskipun di sumbernya beda-beda tebalnya lapisan, ya pasti lapisan terluar adalah eksosfer. Kemudian kalau misalkan pertanyaannya seperti ini, berapakah ketebalan stratosfer? Oke ya, ketebalan stratosfer. Kita kan tahu stratosfer itu adalah lapisan kedua. Nah, jadi ya misalkan jawabannya itu berapakah ketebalan stratosfer? A 0 sampai 10, B 15 sampai 20 misalkan gitu ya. 15 sampai 20 atau 15 sampai 50 gitu ya. Kemudian mesosfer di atas 4000 km. Nah, disitulah letak kesalahannya di mesosfer, karena di atas 4000 km kan pasti eksosfer. Pak Haji ulangi lagi, jadi jawabannya nanti yang paling masuk akal ya yang stratosfer itu tadi, yang 15 sampai 50 misalkan nggak ada di buku 15 sampai 50, tapi yang paling masuk akal di situ. Kenapa? Karena kalau dimulainya dari 0 itu pasti troposfer. Kemudian kalau lebih dari 400 km pasti eksosfer, seperti itu. Jadi yang paling mendekati ya, dipilihnya itu yang paling mendekati. Pak, tapi kemudian kalau ada dua jawaban yang paling mendekati gimana? Seharusnya tidak. Jadi pembuat soal pasti sudah mengetahui hal ini. Ya nanti istilahnya kalau misalkan Pak Haji yang buat soal atau guru-guru IPA yang lainnya, ya pasti disesuaikan biar siswa itu enggak rancu dengan informasi yang berbeda-beda, karena pada faktanya iya seperti itu, lapisannya itu tidak rata seperti ini. Oke ya, bisa dipahami. Kita lanjut ya. Kita
tadi, oh ya, ini sampai exosfer adalah batas atmosfer terluar, ketinggiannya lebih dari 5000 km, lapisannya sangat tipis. Kemudian unsur penyusun utamanya adalah hidrogen. Selanjutnya adalah cuaca, keadaan atmosfer di suatu tempat yang tidak luas pada saat tertentu dan biasanya tidak berlangsung lama. Kemudian selanjutnya unsur-unsur cuaca itu ada suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, angin, curah hujan, keadaan awal, intensitas penyinaran matahari. Jadi itu adalah unsur-unsur yang mempengaruhi cuaca. Oke ya, next ya. Tekanan udara, tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Alat ukurnya namanya barometer. Alat ukur tekanan udara namanya apa? Barometer. Oke. Semakin tinggi tempat maka tekanan makin berkurang. Kemudian istilah lagi isobar adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama. Oke, ini lebih jelasnya dibahas di IPS ya, yang menyesuaikan dengan gambar peta. Kemudian lapisan ozon terdapat pada stratosfer, ya, ozon terdapat pada stratosfer. Fungsinya adalah menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di atmosfer sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari dan bahayanya. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah setiap waktu. Gas CFC ya. Nah, sangat mempengaruhi konsentrasi ozon. Itu harusnya konsentrasi bukan konsentrasi. Konsentrasi ozon. Menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya penyakit kanker dan katarak pada manusia, merusak tanaman pangan dan meningkatkan kadar karbon dioksida di udara. Jadi karakteristik ozon. Oke. Selanjutnya, nah ini mungkin tidak perlu Pak Haji jelaskan secara detail ya, karena ini termasuk reaksi fisi fusi itu dipelajarinya di SMA. Detailnya itu istilahnya gini nih, ini menjelaskan bagaimana rusaknya ozon gitu saja ya. Jadi kalau misalkan CFC itu keluar, jadi misalkan kan yang mengandung CFC itu kan ada parfum, AC, kulkas, itu kok keluar ke udara, kemudian nanti terkena ultraviolet, nanti akan menghancurkan molekulnya. Jadi CFC yang dari kulkas, AC yang Pak jelaskan berbahaya di pemanasan global, kalau keluar ke udara kena sinar ultraviolet hancur. Hancur itu apakah menghilang? Enggak, hancur itu pecah ya. CFC, C-nya keluar sendiri, klorin. Nah, klorinnya nanti kalau ketemu ozon, ngambil O-nya. Ozon itu kan O jumlahnya ada 3. Jadi yang satu diambil sehingga menjadi oksigen klorin dan atom oksigen. Nah, itu nanti yang akan menghancurkan ozon itu seperti itu. Yang harusnya O3 jadi diambil O-nya. Jadi kalau di reaksi kimia ya tidak menjadi ozon lagi. Atau mungkin lebih jelasnya langsung aja gini, ini efeknya. Nah, karena penggunaan CFC yang berlebihan, efeknya seperti ini lubang ozon. Oke, awalnya kan lubangnya segini, ini makin membesar seperti itu. Kalau hidup di tahun 1980-an mungkin ya tidak sepanas sekarang, karena ya ini lapisan ozonnya masih terlihat tebal ya. Ini buminya ya, ini buminya. Oke, untuk pertemuan pertama part 1 video ini kita membahas atmosfer dulu, litosfer dan hidrosfer akan dilanjutkan ke part berikutnya ya. Baik, terima kasih anak-anak. Jangan lupa dikerjakan Google Form ya, nanti Pak Haji buatkan buat post test. Nah, jadi videonya dilihat kemudian langsung dites seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.